Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Sylvi Laila Rahmi, STP MSc, yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk dapat mempresentasikan hasil kerja saya. Saya Tintania Rosa dengan NIM J1A120043 dari kelas R1. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih dapat melakukan presentasi pada mata kuliah teknologi fortifikasi dan suplementasi pangan. Sholawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai iodium pada produk garam. Topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu latar belakang, sejarah fortifikasi, apa itu fortifikasi, apa itu garam, sertifikasi garam iodium, iodium, sumber dan fungsi dari iodium, kasus defisiensi iodium, regulasi fortifikasi garam, serta kebijakan fortifikasi garam. Adapun yang melatar belakangi dilakukannya fortifikasi, termasuk fortifikasi iodium, adalah karena adanya gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI, yaitu salah satu permasalahan gizi yang terkait dengan kualitas dan juga kuantitas hidup manusia. GAKI atau gangguan akibat kekurangan iodium adalah gangguan tubuh yang disebabkan oleh kekurangan iodium, sehingga tubuh tidak dapat menghasilkan hormon tiroid. Adapun salah satu cara untuk menanggulangi kekurangan iodium ini adalah melalui fortifikasi garam dapur dengan iodium. Selanjutnya, kita masuk ke sejarah fortifikasi. Fortifikasi makanan memiliki sejarah yang panjang dalam mengatasi kekurangan vitamin A, vitamin D, dan beberapa vitamin B, zat besi, dan juga iodium. Perkembangan fortifikasi pangan, yakni sejak dikeluarkannya Inpres Wajib Iodium Garam pada tahun 1994, yang diikuti dengan sertifikasi zat besi pada tepung terigu pada tahun 1997, yang kemudian mendorong terbitnya SNI Wajib sertifikasi tepung terigu pada tahun 2001-2002. Sebelum kita membahas mengenai fortifikasi iodium pada garam, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu fortifikasi. Fortifikasi makanan menurut WHO adalah penambahan zat gizi makro ataupun mikro pada makanan yang biasa dikonsumsi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas gizi. Adapun peran dari fortifikasi ini adalah untuk mencegah defisiensi zat gizi, memperbaiki kekurangan zat gizi, mengembalikan zat gizi yang mengalami kehilangan dalam proses pengolahannya, meningkatkan kualitas gizi produk, dan menjamin ekuivalensi gizi dari produk pangan olahan yang dapat menggantikan pangan lain, contohnya margarin yang dapat menggantikan mentega. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan garam? Garam adalah kumpulan senyawa kimia dengan komponen utamanya yaitu natrium klorida atau NaCl, ataupun yang sering disebut dengan garam dapur. Proses pembuatan garam di Indonesia umumnya dilakukan dengan cara menguapkan air laut dengan menggunakan sinar matahari atau sumber panas lainnya. Penggunaan garam dibagi dalam 3 kelompok, yaitu garam untuk dikonsumsi manusia, garam untuk pengasinan dan juga aneka pangan, dan garam untuk dikonsumsi. Setelah mengetahui apa itu fortifikasi dan apa itu garam, selanjutnya kita akan membahas mengenai fortifikasi garam iodium.
Garam beriodium adalah garam yang sudah ditambahkan dengan iodium yang diproduksi melalui proses iodisasi berupa kalium iodat atau KiO3 dan memenuhi standar nasional Indonesia serta dibutuhkan oleh tubuh untuk membuat hormon yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan. Setiap harinya kita dianjurkan untuk mengkonsumsi garam sekitar 6 gram atau 1 sendok makan. Lama penyimpanan dan juga jenis kemasan dapat mempengaruhi kandungan iodium pada garam. Dari hasil penelitian, garam yang dikemas dengan plastik berwarna bening akan lebih banyak menghilangkan iodium dibandingkan dengan kemasan plastik berwarna gelap. Kemudian, apa itu iodium? Iodium adalah salah satu mineral esensial yang jika kita kekurangan iodium maka akan mengganggu kesehatan dan juga pertumbuhan. Iodium dibutuhkan oleh tubuh sekitar 100 hingga 150 mikrogram setiap harinya per orang. Iodium memiliki peranan yang sangat penting dalam proses produksi hormon tiroid, di mana hormon tiroid ini berperan dalam proses metabolisme tubuh. Adapun sumber iodium menurut Djoko Muljanto tahun 2009 antara lain air, tanah, plankton, sumber bahan organik, ikan laut, dan juga cumi-cumi yang dikeringkan. Kemudian, fungsi iodium. Iodium adalah salah satu mineral penting bagi kehidupan manusia yang bersama dengan protein dapat membuat hormon tiroid yang diproduksi oleh kelenjar gondok. Hormon tiroid ini terdiri dari tiroksin dan juga triioditiroksina yang berperan dalam proses pertumbuhan dan juga perkembangan yang normal pada manusia. Dapat dilihat pada tabel 1 syarat mutu garam beriodium dengan 5 parameter yaitu kadar air, kadar NaCl, iodium, timbal, tembaga, raksa, dan juga arsen. Berikut adalah dampak yang terjadi ketika kekurangan iodium. Kekurangan iodium pada ibu hamil dapat berakibat abortus, lahir mati, kelainan bawaan pada bayi, dan sebagainya. Kekurangan iodium pada anak-anak menyebabkan pembesaran kelenjar gondok, gangguan fungsi mental, dan gangguan perkembangan fisik. Serta kekurangan iodium pada orang dewasa berakibat pembesaran kelenjar gondok, hipotiroid, dan juga gangguan mental. Kasus defisiensi iodium. Masalah gizi di Indonesia hingga saat ini adalah gangguan akibat kekurangan iodium. Salah satunya kasus penyakit gondok di Kabupaten Banyumas. Penyakit gondok dapat mengakibatkan timbulnya kreatin dengan kelainan yang menyertainya, seperti gangguan perkembangan saraf, mental, fisik, serta psikis. Berikut adalah grafik presentase rumah tangga konsumsi garam dengan kadar cukup iodium menurut Provinsi Ariskesdas 2007 yang dapat dilihat bahwa provinsi tertinggi berada pada Provinsi Bangka Belitung, sedangkan provinsi terendah terdapat pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Regulasi fortifikasi garam. Fortifikasi garam konsumsi beriodium di Indonesia diatur dalam SNI 013556/2000 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengadaan garam beriodium diatur dalam Kepres nomor 69 tahun 1994. Kemudian kebijakan pemerintah terhadap fortifikasi garam, Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengadaan garam beriodium diatur dalam Keputusan Presiden nomor 69 tahun 1994 yang dapat dilihat pada pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan juga pasal 7, 8, dan 9. Itulah
pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Dari hasil pemaparan materi yang telah disampaikan tadi, maka dapat diambil kesimpulan gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI adalah gangguan tubuh yang disebabkan oleh kekurangan iodium, sehingga tubuh tidak dapat menghasilkan hormon tiroid. Salah satu cara penanggulangan kekurangan iodium adalah melalui fortifikasi garam dapur dengan iodium. Garam beriodium adalah garam yang sudah ditambahkan iodium yang diproduksi melalui proses iodisasi dan memenuhi standar nasional Indonesia serta dibutuhkan oleh tubuh untuk membuat hormon yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan. Konsumsi garam yang dianjurkan untuk setiap orang adalah sekitar 6 atau 1 sendok teh setiap hari. Salah satu kasus defisiensi kekurangan iodium adalah timbulnya penyakit gondok. Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengadaan garam beriodium diatur dalam Kepres nomor 69 tahun 1994 dan sertifikasi garam konsumsi beriodium di Indonesia diatur dalam SNI 013556/2000. Berikut adalah literatur yang saya gunakan. Selanjutnya, video fortifikasi garam. Salah satu program fortifikasi atau pengkayaan zat gizi penting pada makanan yang ditetapkan pemerintah adalah penambahan zat mikro penting iodium pada garam konsumsi. Fortifikasi garam konsumsi merupakan kebijakan esensial pemerintah dalam melindungi masyarakat dari gangguan akibat kekurangan iodium seperti gondok, gangguan pertumbuhan otak pada anak, dan bayi dalam kandungan. Stunting atau gagal tumbuh merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Anak stunted tidak hanya secara fisik tumbuh terlalu pendek atau kerdil untuk usianya, tapi juga mengganggu perkembangan otaknya. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengawal kualitas, keamanan, dan konsistensi pasokan bahan baku garam konsumsi. Badan POM mengawal komitmen yang dijanjikan produsen pada saat pendaftaran pangan dan memastikan keamanan dari garam konsumsi yang beredar. Semua garam konsumsi wajib memiliki nomor izin edar dari Badan POM yang saat ini dapat diperoleh secara online. Kementerian Perindustrian melalui penerbitan sertifikat SNI dan verifikasi berkala melakukan pengawalan terhadap mutu garam konsumsi beriodium. Bang, ini beli ini dong. Garam. 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 Bentar. Nih, udah nih. Sambil saya hitung ya. Garam apaan nih bang? Pasti nggak beriodium ya? Udah polos, nggak ada mereknya, pasti nggak beriodium, ya kan? Maksudnya nggak beriodium? Ini pasti nggak beriodium nih, karena kalau yang bagus itu garam yang beriodium. Nah
Jadi abang juga kalau jual jangan sembarang jual bang, kesian yang beli nanti. Nah, saya kagak tahu Bu, Ya. saya mah timbang jual doang. Jangan bang, sekarang abang harus jual yang beriodium. Saya nggak jadi beli garamnya. Garam, sebagaimana produk pangan lainnya, wajib diproduksi secara konsisten sesuai dengan cara produksi pangan olahan yang baik. Garamnya enggak. Enggak. Di sini garamnya jualnya yang tidak beriodium. Jangan salah Bu Dini. Nih, saya sekarang sudah menjual garam yang beriodium. Tuh, Nih. Bepom. Nah, ini baru benar nih. Buka aplikasi Cek Bepom. Pilih nama produk atau nama dagang, tulis merek garam. Akan tampil informasi tentang produk bila produk tersebut sudah terdaftar. Jangan jual yang lain ya selain garam beriodium yang sudah ada Bepom. Selalu ingat, cek klik. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kedaluarsa. Pastikan memilih garam yang terdaftar di Badan POM. Pasti beriodium. Baiklah, itulah hasil pemaparan dan juga video mengenai fortifikasi garam beriodium. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.